Ya, saudara, selamat siang. Pada siang hari ini, Televisi Republik Indonesia memiliki kesempatan dan kehormatan karena hadir di hadapan calon presiden nomor urut 1, Bapak Haji Prabowo Subianto. Dan pada kesempatan kali ini, tentu kita ingin mengupas banyak sisi, tetapi kita tentu berharap Bapak Prabowo berkenan untuk memberikan sisi-sisi yang lain yang mungkin saja belum banyak diketahui masyarakat dan mudah-mudahan bisa menginspirasi kita semua dan utamanya mungkin juga sahabat-sahabat kita generasi muda. Dan langsung saja kita sapa Pak Prabowo, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bapak berkenan bersama-sama kami kesempatan kali ini. Terima kasih saya didatangi. Baik, Pak Prabowo, sosok Bapak tentu sekarang diperhatikan banyak orang. Orang memiliki persepsi masing-masing, tetapi salah satu yang banyak tentu diikuti adalah oleh banyak orang adalah Bapak adalah sosok yang tegas, berorasi dengan berapi-api, memiliki perspektif ekonomi dengan positioning yang tersendiri. Tetapi sisi yang lain, mungkin publik ingin tahu apa yang sesungguhnya menginspirasi Bapak di posisi Bapak sekarang apabila bicara ekonomi, apabila bicara mengenai kerakyatan. Apakah ada sisi-sisi inspiratif yang mendasari itu? Misalnya ayah Bapak, seorang ekonom luar biasa, salah satu dokter termuda pada saat itu, apakah itu jangan-jangan menjadi inspirasi? Saya kira yang mendorong saya adalah semangat nasionalisme yang ada di keluarga saya. Jadi pertama, kalau Anda perhatikan, saya lahir tahun 1951. Ya. Kita baru saja menerima kedaulatan. Ya. Penyerahan kedaulatan itu baru tahun 50. Ya. Tahun 45 proklamasi perang, 5 tahun perang. Nah, keluarga saya termasuk ikut dalam pihak Republik. Dulu kan elit Indonesia terpecah juga. Ya. Gitu. Ada yang ikut Belanda, kan begitu kan? Ya. Banyak dari kaum terdidik masih mihak Belanda, banyak yang ikut Republik. Ya, kebetulan keluarga saya yang ikut Republik. Dan saya lahir 51, jadi waktu saya mulai sadar itu usia 4, 5, 6 tahun, tetap suasana di keluarga itu masih penuh dengan nasionalisme yang sangat kental ya. Dan juga karena keluarga saya, kakek saya waktu itu kehilangan 2 anak laki-laki. Jadi paman saya 2 gugur pada hari yang sama dalam pertempuran yang sama di Tangerang tahun 46. Ini juga mempengaruhi. Jadi akhirnya dari sejak kecil, sejak saya sadar, selalu saya diberi pelajaran, diingatkan oleh orang tua saya, oleh kakek saya, bahwa Indonesia adalah negara yang besar. Sejarah kita sejarah yang hebat. Ya. Tapi kita pernah dijajah. Dan kita melawan penjajahan. Tapi kita sekarang masih banyak yang miskin. Ini pelajaran yang saya terima dari ayah dan kakek saya. Makanya kamu nanti kelak tugas kamulah harus ikut membangun negara ini. Kira-kira begitulah filosofi yang ditanamkan kepada kami. Ya. Waktu kita masih kecil, kita belum ngerti apa-apa. Saya sudah diajak ke Taman Makam Pahlawan. Ini pamanmu gugur membela merah putih. Saya apa itu konsep merah putih, masih kecil kan. Akhirnya ya ada semacam selalu bahwa ini panggilan tugas, kamu besar kelak kemudian hari. Kalau kamu besar, kalau kamu kuat, kalau kamu dewasa, kamu harus membela negaramu, kamu harus membela rakyatmu. Jadi nilai-nilai itu tertanam dari sejak kecil di saya itu. Dan mungkin di generasi saya ya, karena ya waktu itu kan kita baru merdeka, gelora kemerdekaan ya kan. Kita bangga dengan Bung Karno, Bung Hatta. Saya masih ingat saya sempat dibawa oleh bapak saya ke istana. Saya masih kecil. Bagi saya waktu itu Bung Karno itu sosok yang sangat
ya mungkin seperti dewa begitu ya. Iya. Saya masih ingat di kesadaran saya beliau tinggi, ya mungkin saya kecil kan, jadi beliau tinggi, pakai baju putih, pakai kupiah, dan saya diangkat oleh beliau. Dengan suara beliau yang, ya bagi saya waktu itu suaranya itu besar sekali gitu. Di gendong-gendong begini gitu. Itu terbawa, itu yang saya masih ingat. Jadi saya punya kehormatan pernah digendong, diangkat oleh proklamator. Dan itu sangat membekas. Pak, apakah suasana, kemudian pengalaman, ini semakin tumbuh subur di saat Bapak juga dalam usia yang muda, dalam tanda kutip terpaksa untuk tinggal tidak di Indonesia. Tinggal di London, di Swiss, Singapura, Malaka. Iya. Kadang-kadang kan tinggal di negeri orang membuat kita lebih Indonesia dalam tanda kutip. Benar-benar. Pertama ya, kita sebagai anak-anak ya senang aja pindah-pindah kan. Kita belum terlalu sadar, tapi lama-lama kita juga timbul lebih bangga jadi orang Indonesia gitu loh. Walaupun kita, dan kadang-kadang waktu itu ya, ini suasana tahun 58, 9, 60-an, baru saja negara-negara seperti Indonesia, India, kita baru lepas dari penjajahan. Ya. Jadi Mas, rasa anti kolonialis sangat kental. Ya. Tapi di balik itu rasa rasialis dari orang kolonialis, dari orang kulit putih waktu itu, orang Barat juga sangat kental. Jadi kalau ingat ya, tahun 60-an itu di Amerika orang kulit hitam masih ditindas. Nggak boleh makan di restoran kulit putih, tidak boleh berenang di kolam renang kulit putih. Kalau naik bus harus di belakang. Itu di Amerika itu sampai tahun 65. Jadi di Asia waktu saya alami di Singapura, Hong Kong masih jajahan Inggris. Saya pergi ke sekolah Inggris. Saya satu-satunya yang bukan kulit putih di situ. Jadi satu kelas kulit putih semua. Dan masih ada suasana diskriminatif. Dari anak-anaknya sebetulnya tidak. Beberapa guru, ya pada saat itu, ya masih suka menghina kita. Tapi saya masih kecil, tapi ya suka. Itu membuat kita lebih tough, ya, lebih kuat gitu. Dari kecil kita sering diejek, kadang-kadang dihina gitu ya. Tapi akhirnya karena saya sudah biasa bergaul sama mereka, ya saya juga tidak terlalu masalah. Sahabat baik saya juga orang kulit putih, nggak ada masalah gitu. Ya, kita bersaing, kita olahraga. Kadang-kadang saya menang, kadang-kadang saya kalah. Ya. Pelajaran juga kadang-kadang saya unggul. Jadi kita jadi biasa begitu. Biasa dan hidup setara sesungguhnya. Iya. Dan kalau kita dihina ya kita kuat aja gitu. Oke, Pak Prabowo, pulang dari luar negeri, kabarnya Bapak juga sempat berinteraksi dengan banyak pihak, dan salah satu yang mungkin jarang diangkat juga, bahkan ada nama aktivis Sohokgi yang ternyata juga berkawan dengan Bapak, dan kabarnya bahkan sepatu terakhir pendakiannya adalah sepatu yang dipinjamkan oleh Bapak. Iya, jadi ini Suhogi ini berapa tahun di atas saya. Jadi saya bergaul sama dia selalu ajak-ajak saya lah. Saya mungkin dianggap adiknya begitu ya. Salah satu hobi dia dan hobi saya adalah mendaki gunung, ya, pencinta alam. Jadi pada saat itu setelah kita bergaul ya, karena dia memang saya anggap kakak di atas saya, dia juga banyak pengalaman dalam gerakan mahasiswa waktu itu. Dia ingin berangkat ekspedisi ke Gunung Semeru kalau nggak salah itu. Ya. Nah, waktu itu saya ingin ikut. Dan hampir dia izinkan saya ikut. Tapi pada saat terakhir dia bilang, enggak. Wah, kamu nanti aja. Bukan sekarang, nanti aja. Tapi gue pinjem sepatu lo dulu. Jadi, ya udahlah namanya saya, ya kan.
Saya lebih junior. Iya, junior, anak bawang, udah minta-minta ikut nggak dikasih. Ya dia bawa sepatu saya. Terjadi musibah di Semeru itu. Jadi ternyata dia yang selamatkan saya. Mungkin dia punya feeling atau dia punya apa gitu. Mungkin kalau saya ikut, mungkin saya nggak di sini sekarang ini. Ya jadi inilah sesuatu. Tapi saya ingat benar, dia pakai sepatu saya. Ada hal-hal lain yang menginspirasi Bapak dari sisi Sohoki? Beliau kan aktivis, bahkan sudah difilmkan, perjalanannya ternyata juga Sohoki menarik. ini orang yang lucu dia. Dia orang yang sangat nasionalis. Iya. Dia orang yang sangat peduli dengan lingkungan, dengan politik. Dia seorang yang apa ya, idealis. Iya. Dia idealis. Dia menentang ketidakadilan, kezaliman dan begitulah kira-kira. Dan kebetulan dia keturunan etnis Tionghoa. Bapaknya itu tinggal di kota. Kalau tidak salah, bapaknya itu penulis cerita-cerita silat. Iya. Terkenal di zamannya itu bapaknya. Nah, Sohoki ini adiknya Arif Budiman. Iya. Ya. Nah, waktu itu kita berkelakar gitu. Gi, kalau kita panggilnya Gi. Ya, Sohoki. Gi, abang lu ganti nama Indonesia, kenapa lu nggak ganti gitu. Dia bilang, wah, ini nama diberi oleh orang tua saya. Kalau saya ganti nama tidak berarti saya tambah nasionalis. Saya cinta Indonesia, saya seorang Indonesia, dan saya seorang patriot, dan saya seorang nasionalis. Gak perlu saya buktikan dengan ganti nama, saya buktikan dengan tindakan saya. Wah, jadi kita juga hormat sama dia juga gitu loh. Dan kita lihat kan sekarang banyak ya tokoh-tokoh etnis Tionghoa yang kadang-kadang lebih nasionalis dari orang-orang Jawa umpamanya kan. Ada orang seperti Kue Kianggi dan sebagainya ya kan. Kalau dilihat sepak terjangnya itu seorang yang ya dia tidak perlu ganti nama gitu loh. Karena dia memang hatinya memang merah putih gitu. Pak Prabowo, yang saya unik juga kalau melihat sosok Bapak, ternyata kan Bapak juga berteman dengan banyak sekali pihak. Bahkan misalnya tokoh-tokoh yang dulu dianggap progresif, misalnya Pak Amin Rais pada tahun 98 belakangan sesungguhnya dianggap progresif, tetapi juga ternyata menjalin komunikasi hubungan yang sangat baik dengan Bapak. Beberapa waktu terakhir juga beliau sampaikan bahkan di masa-masa genting dalam tanda kutip suasana kebangsaan saat itu, Bapak tetap membangun suasana komunikasi. Bagaimana sesungguhnya Bapak memilih teman-teman, memilih lawan bicara, memilih sahabat, bagaimana sebenarnya? Saya kira kita melihat ya ada nilai yang sama ya. Nilai pertama ya tentunya kita ingin Indonesia hidup dengan Indonesia berkembang menjadi negara yang beradab, negara yang maju gitu ya. Saya kira itu ada di cita-cita setiap insan, setiap anak Indonesia yang punya akal, ya kan? Dari manapun dia berasal, tentunya setiap anak Indonesia ingin menjadi bagian dari negara yang beradab, yang terhormat, yang maju. Dan ini semua artinya bahwa Indonesia itu harus makmur. Tidak mungkin kita beradab, ya, tidak mungkin kita sejahtera, tidak mungkin kita maju, progresif, ya, kalau kita tidak makmur, kalau kita tidak kuat ekonomi kita, gitu. Nah, disinilah saya kira titik persamaan, gitu. Dan juga kadang-kadang titik perbedaan, karena kalau kita sudah diskusi, ya ada yang berpendapat bahwa kita harus contoh Barat, ada yang kita harus contoh Jepang, kan begitu kan? Iya. Itu diskusi alam menurut saya. Waktu kita berkembang di usia kita masih belasan tahun sampai awal
kita 20-an, kita masih remaja dan kita ketemu dengan senior-senior kita, selalu diskusinya itu. Bagaimana Indonesia maju? Kenapa kita kalah bersaing? Kan begitu. Kenapa? Pada saat itu tahun 70, 80, 90 berkembang bahwa jalan keluarnya Indonesia harus demokrasi. Nah, itu. Jadi kita waktu itu generasi saya semua kita memang banyak harus diakui kita produk dari barat. Kita sekolah di barat. Saya kira mulai dari Bung Karno, Bung Hatta, Syahrir semua sekolahnya kan sekolah barat. Iya. Termasuk Pak Amin Rais, termasuk banyak tokoh-tokoh kita semua. Dan kita melihat barat berhasil. Rakyatnya makmur. Kemudian ada di situ ada demokrasi, ada kebebasan, ada saling hormat menghormati, kebebasan bicara, kebebasan pers, kebebasan beragama. Ini menarik bagi kita. Jadi kita anggap oh ini Indonesia harus seperti ini, gitu loh. Nah, jadi kita melihat juga contoh model-model lain kan, model negara-negara komunis. Tapi kita lihat kok di situ tidak berkembang kreativitas, tidak berkembang kebebasan. Bahkan di situ faham sama rasa sama rata, akhirnya semuanya miskin gitu. Kan begitu. Jadi dan kita akhirnya kita ya, saya kira golongan terdidik Indonesia itu sampai kepada kesimpulan demokrasi adalah jawabannya. Ada konsensus lah di situ Ya, kurang lebih. demokrasi adalah jawabannya. Bagaimana mengatasi korupsi? Demokrasi. Bagaimana mengatasi kemiskinan? Demokrasi. Ternyata demokrasi itu hanya suatu cara untuk mencapai tujuan. Kalau menurut saya sekarang. Ya. Jadi mungkin kita dulu saking idealis, kita naif, kita menganggap kalau kita sudah demokratis, banyak pemilihan umum, banyak partai, koran bebas, itu akan menyelesaikan semua masalah. Ternyata itu baru sebagian. Jadi demokrasi itu ternyata adalah, menurut banyak orang itu adalah suatu cara. Ya, katakanlah itu suatu means, cara menuju tujuan, suatu kapal. Ya, tapi bagaimana kita mengendalikan kapal itu? Ya kan, apa kapal itu nanti bisa, karena ada faham sekarang, oh demokrasi bisa produktif, demokrasi bisa destruktif. Ya. Nah, kita harus mengamankan demokrasi kita jangan sampai ke arah destruktif. Demokrasi kita harus ke arah yang baik, yang produktif. Yang sesuai dengan cita-cita bangsa kita. Ternyata perjalanan kita tidak segampang itu. Oke. Tetap kita harus punya tujuan yang jelas, strategi yang jelas, dan solusi yang tepat, begitu. Jadi boleh kita lihat sistem yang baik kita ambil, tapi harus sistem itu kita cocokkan dengan kondisi Indonesia. Kalau menurut saya. Karena kita punya kearifan tersendiri. Iya, ada situasi yang berbeda, ya, dan tidak semua yang tepat di Barat cocok untuk kita. Tidak semua. Ya. Pak Prabowo, salah satu yang juga sering dipersepsikan kepada publik dan mungkin tidak seluruhnya benar, kabarnya Bapak berjarak dengan rakyat. Padahal yang saya lihat juga, misalnya di Rumah Polonia saat ini, Asosiasi Pedagang Kaki Lima juga mendeklarasikan dukungan ke Bapak. Kemudian entitas nelayan, petani juga melakukan hal yang sama. Bapak aktif di HKTI. Apa yang sesungguhnya terjadi kalau menurut Bapak? Mengapa ini semacam dibuat berjarak? Ya, saya kira ini adalah wajar ya dalam suatu persaingan politik. Tentunya yang harus dibikin bagus adalah pihak yang Anda dukung. Ya. Jadi berarti orang-orang yang saingan saya pasti dia berusaha untuk membuat citra seperti itu. Saya kira itu wajar itu. Ya. Dan sama sekali kalau menurut Bapak itu bukan positioning Bapak sesungguhnya. Bagaimana ya? Saya ini dari muda seorang prajurit.
Ya. Ya prajurit itu kok bisa ada jarak dengan rakyat? Prajurit kita adalah berasal dari rakyat. TNI adalah tentara rakyat. Waktu saya komandan kompi usia 25 tahun, anak buah saya 100. Ya. Pada suatu saat saya di apel pagi, saya tanya, saya bikin polling sederhana. Saya tanya, siapa di antara kalian yang anak petani? 92 orang, Pak. Dari 100? Dari 100. Sisanya, kamu. Bapak saya supir angkot. Kamu, bapak saya pedagang jualan di pasar. Jadi, bagaimana kalau seorang perwira TNI bisa punya jarak dengan rakyat? Anak buah kita rakyat Indonesia. Dan kita tugas di tengah-tengah rakyat. Dan ternyata ya tidak ada operasi militer yang berhasil tanpa dukungan rakyat. Kalau rakyat tidak mendukung Anda tidak akan berhasil. Titik. Anda buka aja sejarah perang dunia. Walaupun alutsista luar biasa nggak tetap ada. saja. Ya. Anda buka tentara yang terhebat di dunia, masuk satu negara, dilawan oleh rakyatnya, tidak didukung. Mungkin lama. Ya. Perang Vietnam itu perangnya cukup lama itu. Kalau tidak salah dari tahun 45 sampai 75. 30 tahun. Perang 30 tahun bangsa Vietnam itu. Tidak berhenti 30 tahun. Dan tidak kalah. Tidak, di ujungnya dia menang. Iya kan? Di ujungnya dia menang. Nah, maksud saya adalah ya enggak lah itu. Itu kan dicitrakan Prabowo ini, Prabowo itu biasa. Itu bagian dari apa? Dari suatu kampanye politik. Ya. Mencitrakan calon Anda hebat, calon Anda suci, calon Anda tanpa cacat, dan lawan, lawan ini jahat, mengerikan, dan sebagainya, dan sebagainya. Pak Prabowo, terima kasih atas kesempatan Bapak bersama-sama kami. Mudah-mudahan sekali lagi menginspirasi, dan tentu kita semua berharap yang terbaik untuk Bapak dan juga Pak Hatta Rajasa. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dan saudara, demikian tadi diskusi kami dengan Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 1. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.